tidak memberikan slide. Hari ini sengaja saya tidak membuat slide. Jadi saya mau bekerja sama dengan multimedia. Siap-siap. Setiap kali saya sebut firman Tuhan, 5 detik kemudian harus muncul. Bisa? Nggak bisa? Puji Tuhan. Multimedianya bilang nggak bisa, lagi error kayaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang harus 5 detik kemudian harus buka. Puji Tuhan. Siap untuk dengar firman Tuhan? Amin. Siap? Amin. Yang belakang amin. Sampai belakang suaranya. Mari kita buka dalam Kolose, mulai dari Kolose 2. Kita baca dulu Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Lalu kita sambung di Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Dilanjutkan Kolose 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian. Saya baca lebih dulu Bapak Ibu Saudara berikutnya dan selanjutnya. Kolose 2 mulai ayat 6 sampai 8. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 3 ayat 1, Bapak Ibu silakan. Karena itu, kalau kamu membangkitkan kesalahan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu kekeluaran dan kesabaran, hormat, kesabaran, dan kesabaran, kesabaran dengan penerimaan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lalu dalam kita melakukan hal itu ketika kamu tidak menyadari. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bersama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Hari ini saya mau membahas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan setelah kita menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Adalah manusia, orang-orang yang sudah lahir baru. Nah, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Jemaat Kolose yang membangun, yang memulai bukan Rasul Paulus, tapi teman sekerjanya yang namanya Epafras. Dan kemungkinan Rasul Paulus pun belum pernah ke Kolose. Jadi cuma surat-suratan doang zaman dulu ya. Surat. Cuma dengan kabar, say hi dari jauh. Karena apa? Karena Rasul Paulusnya lagi di penjara. Jadi cuma surat-suratan. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu di jemaat Kolose? Waktu itu jemaat Kolose itu menghadapi pengajaran yang aneh. Jadi bukan cuma sesat, tapi aneh. Walaupun di Alkitab nggak dibilang pengajaran detailnya seperti apa, tapi kayaknya kalau dari kalimat-kalimat Rasul Paulus, kita menduga pada waktu itu ada pengajaran yang nyampur-nyampur antara pengajaran
rasul, pengajaran Kristen, campur tradisi adat Yahudi, campur filsafat, campur mitos. Makanya dibilangnya aneh. Kalau jemaat Kolose waktu itu sih udah ngerti maksudnya apa ya. Karena kan tadi kita udah ngerti. Makanya kita menduga-duga pengajarannya seperti apa, walaupun Paulus nggak bilang secara detail. Nah, jemaat Kolose waktu itu merupakan jemaat yang sudah mulai bertumbuh. Imannya dinilai Paulus bagus. Saya senang dengan kalian, sukacita, iman bertumbuh. Nah, Paulus kirim lagi nih surat Kolose untuk menguatkan mereka. Saya hari ini mau membahas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan saat kita sudah menjadi manusia baru. Tapi sebelumnya saya mau pastiin dulu, atau kita pastiin dulu dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah kita sudah lahir baru? Apa artinya lahir baru? Lahir baru artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma di mulut doang. Bukan cuma sekadar orang Kristen. Orang Kristen tidak menjamin dia sudah lahir baru. Saya udah Kristen dari lahir, Pak. Bapak mama saya, buyut saya dari keturunan pertama juga udah Kristen dari lahir. Tidak menjamin Bapak Ibu Saudara sudah lahir baru. Apa tandanya lahir baru? Kita buka sama-sama. Roma 8 ayat Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi yang namanya lahir baru adalah percaya dan ngaku. Bukan cuma dalam hati doang. Kamu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Iya, tapi dalam hati. Nggak berani ngomong. Tidak berani mengakui iman Kristen. Kamu orang Kristen? Enggak, saya umum. Nasional saya. Apa keluarga nasional? Itu belum lahir baru. Yang namanya lahir baru, saya percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dan saya ngaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu namanya lahir baru. Jadi bukan cuma dalam hati doang, ataupun bukan cuma di mulut doang. Mungkin lebih banyak di mulut doang ya. Lo orang Kristen? Kristen. Percaya Yesus sebagai Tuhan? Percaya. Terus apa yang berubah? Dari dulu merokok sampai sekarang nggak kelar-kelar merokoknya. Apa buktinya kita sudah lahir baru? Buktinya seseorang sudah lahir baru adalah ketika dia sudah terima Yesus dan mengaku sebagai Tuhan, terjadi perubahan dalam hidupnya. Maka saat itu dinamakan manusia baru. Itu namanya lahir baru, menjadi manusia baru. Apa tandanya? Di gereja tandanya adalah kita dibaptis. Baptisan itu tidak menyelamatkan, tapi itu adalah tanda bagi jemaat. Oh, dia sudah lahir baru. Itu tanda. Tapi yang utama adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu lahir baru. Bukti dari sudah lahir baru adalah terjadi perubahan, karena dia sudah berubah menjadi manusia baru. Kalau dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah, berarti namanya bukan manusia baru. Bilang aja orang menyebut dirinya orang Kristen, sudah dibaptis bertahun-tahun, ikut CD, katekisasi, baptis percik, baptis selam, baptis selam kudus, baptis apa lagi lah yang ada di Alkitab ini semua diikuti, baptis selam berkali-kali. Tapi kalau tidak pernah ada perubahan dalam hidupnya, namanya belum jadi manusia baru, namanya belum lahir baru, dan sudah pasti tidak akan diselamatkan. Apa pentingnya lahir baru? Ya supaya kita diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena pada awalnya kita itu sudah terputus dengan Tuhan gara-gara dosa Adam dan Hawa. Hubungan kita sama Tuhan yang tadinya begini nih ya, erat nempel, erat kayak
perangko gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Putus, jauh. Makanya teman saudara kita bilang jauh sampai harus ada jembatan yang namanya jembatan Siratal Mustaqim. Jauh, tapi kalau kita di Kristen nggak ada istilah seperti itu. Jauh. Bagaimana cara menghubungkan kembali? Cuma dengan pengorbanan dan darah Tuhan Yesus. Kita diselamatkan dengan mengakui dan kita menjadi lahir baru. Kita menjadi nempel lagi dengan Tuhan. Hubungan kita menjadi dekat lagi dengan Tuhan. Apa yang terjadi saat kita lahir baru? Pada saat hubungan tadinya putus, kita menjadi dipulihkan. Kita menjadi dibenarkan. Bukannya kita jadi orang benar ya, tapi firman Tuhan bilang kita dibenarkan. Yang tadinya salah, dibenarkan. Ibarat kata kalau lagi ngerjain soal matematikanya, ini gurunya kita kerjain gitu ya. Terus guru periksa, ini caranya salah nih. Tapi nggak apa-apa lah, gue benerin lah. Itu namanya dibenarkan. Kita ini masih belum jadi orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Pada saat kita menjadi manusia baru, status kita berubah. Yang tadinya ujung-ujungnya adalah neraka, kita sekarang menjadi anak Allah. Statusnya kita seperti antara anak dan bapaknya. Statusnya berubah, tapi fisiknya masih tetap sama. Tapi karakternya masih harus diubah. Nah, hari ini saya mau sampaikan apa yang harus kita lakukan setelah kita lahir baru. Sesuai dengan yang Rasul Paulus katakan pada jemaat Kolose. Kita buka Kolose 2 yang tadi. Yang pertama, yang harus kita lakukan setelah kita lahir baru dan menjadi manusia baru. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, sudah lahir baru. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Setelah kita lahir baru, setelah kita menjadi manusia baru, setelah kita menjadi anak Allah, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap hidup di dalam Dia. Pertanyaan saya, intermezzo, mana yang benar? Tuhan Yesus hidup dalam kita atau kita hidup dalam Tuhan? Dua-duanya. Kalau udah bilang dua-duanya, yang lain udah diam, ya udahlah, udah diam dua-duanya. Saya jawab salah satu juga udah gak ngaruh, dan dua-duanya udah mewakili gitu. Iya. Dua-duanya, karena yang Yesus hidup dalam kita itu ada ayatnya juga. Wahyu 3 ayat 20, lihatlah aku mengetok, aku mau masuk dalam hatimu. Nah itu kan pakai ayat itu. Ada lagu juga, mari masuk hatimu ya Yesus. Nah salah. Jadi saya bilang dua-duanya nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Tapi lebih besar, dengan makna yang lebih besar daripada itu adalah kita hidup dalam Tuhan. Kita kalau dalam kita buka ya. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pada kesempatan kali ini saya mau menitik beratkan kita hidup dalam Tuhan. Tuhan yang lebih besar dan kita di dalamnya. Jadi Yesus itu menguasai hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu menguasai. Kita dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Kita dilingkupi oleh karakter dari Allah.
kita hidup di dalam Tuhan. Artinya Tuhan yang besar, Tuhan yang kelihatan, kita nggak kelihatan. Makanya ada lagu, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kalau aku nggak kelihatan, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Kalau aku pada terpanggung. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi Tuhan yang harus besar. Mau pelayanan kita sebesar apapun, mau sekali pelayanan 20.000 orang bertobat, 10.000 orang disembuhkan, tapi Tuhan harus makin besar. Kita harus makin gak kelihatan. Roh Kudus yang harus menguasai hidup kita. Pikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang namanya kita hidup di dalam Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menggerakkan pikiran kita. Tuhan yang menguasai pikiran kita. Tuhan yang menggerakkan tubuh kita untuk tidak berbuat najis, tidak berbuat cemar, hidup tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu namanya kita dikuasai oleh Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin bertambah teguh dalam iman. Dengan demikian, kita tidak akan terpengaruh oleh angin pengajaran yang banyak, pengajaran yang sesat, yang membingungkan, yang kayaknya benar ya, tapi sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Kalau kita enggak kuat, maka kita akan melenceng dari firman Tuhan. Ada banyak pengajaran sesat, saudara. Saksi Yehova, mereka bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada juga gereja yang bilang anggur dan roti perjamuan kudus bisa menyembuhkan. Bawa pulang, boleh, bisa menyembuhkan orang-orang yang ada di rumah. Sampai ada yang kasih ke anjingnya. Ya itu betulan. Minyak urapan, kayaknya nggak bisa hidup tanpa minyak urapan. Kalau ada yang sakit, cari minyak urapan, minta di Pak Pendeta, saya minta minyak urapan Pak Pendeta buat ini sembuhkan orang tua saya. Nggak bisa hidup tanpa minyak urapan. Mereka menganggap minyak urapan itu sesuatu yang kudus. Salah. Dan yang baru-baru ini adalah pengajaran dari Bapak Erastus Sabdono. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan pelajari. Saya nggak bisa bilang bahwa Bapak Pendeta ini sesat, karena jadi ya sedikit ya di spill. Baru-baru ini pengajar Bapak Erastus Sabdono mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Yang juru selamat adalah Allah Bapa Yahweh. Tuhan Yesus adalah dipakai Allah untuk menyelamatkan. Tapi beberapa hari kemudian diklarifikasi oleh Bapak Erastus. Saya nggak pernah menganggap Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi ini lagi rame ini akhir-akhir ini. Jadi saya saat ini tidak mau menghakimi, tapi saya mau bilang pada kita semua, hati-hati. Bapak Ibu Saudara harus juga punya pengetahuan akan firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen cuma, gue ikut jadi orang Kristen yang penting gue baik aja. Gue mau usah belajar teologi ya, aduh itu mah udah susah, ribet. Saya gak usah ngerti yang namanya keselamatan kayak gimana. Yang penting saya hidup, kalau saya berbuat baik. Amsal bilang, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju pada maut. Jadi yang kira benar nih, saya mau ke sono. Yang saya tahu tuh surga itu di sana. Hidup baik sampai sana. Tapi karena kita tidak punya pengetahuan akan firman Tuhan, melenceng 1 derajat. Terus aja seumur hidup 80 tahun 1 derajat sampai kemana? Harusnya ke sana, 1 derajat doang.
Jadi saudara, mengetahui firman Tuhan itu penting. Jangan abai-abai. Gue gak ngerti pengajaran kayak gitu, udah gak usah. Mengapa penting? Selain kita bisa memastikan tujuan kita masih sesuai dengan firman Tuhan, selain itu kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ketika kita ditanya oleh orang lain. Misalnya, ada yang ditanya, Tuhan lu emang 3 ya? Enggak, Tuhan gua gak 3, Tuhan gua 1, tapi ada 3. Bingung gak lu? Bagaimana cara kita bisa menyampaikan itu dengan baik? Ya belajar firman Tuhan. Emang benar kalau jadi orang Kristen tuh pasti masuk surga? Benar nggak jadi orang Kristen pasti masuk surga? Betul nggak? Salah. Enak aja jadi orang Kristen masuk surga. Tadi pendahuluannya udah kasih tahu, langsung lupa kan? Enak jadi orang Kristen masuk surga. Ngomong aja saya jadi orang Kristen. Yang benar-benar terima, percaya dengan hati dan mengakui dengan mulut. Makanya saudara, hati-hati. Kalau kita mengabaikan pengajaran-pengajaran, hati-hati kita bisa sesat atau kita terombang-ambing. Yang mana nih yang benar ya? Kalau kita udah terimanya sebagai Tuhan, terus kita bikin dosa, kita masih masuk surga atau enggak? Kalau saya habis ini berbuat dosa, najis, cabul, habis itu saya nyebrang jalannya ketabrak das, belum sempat minta ampun, saya masuk surga atau neraka? Ayo, mau jawabnya gimana? Atau pertanyaan yang biasa sering kita ulang-ulang, saudara hari ini yakin masuk surga? Yakin. Siapa yang saat ini kalau mati yakin masuk surga? Pasti ada yang masih malu-malu angkat tangan. Apalagi kalau habis bikin dosa tadi pagi, sebelum ke gereja ngamuk dulu di rumah, mabok dulu belum kelar. Tadi malam mabok nih saya. Masuk ke gereja belum sempat minta ampun, ketabrak, mati, masuk mana? Kayak gini-gini, saudara harus tahu jawabannya. Saya nggak sampaikan jawabannya di sini, nanti ketemu di komsel, bahas sama-sama. Biar nongol di komsel, ya. Jadi kita tidak terpengaruh oleh pengajaran yang menyesatkan, tidak terpengaruh oleh mitos. Anak gadis kalau malam jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya hilang. Kalau makan harus bersih, kalau nggak nanti jodohnya brewokan, jerawatan. Kalau bapak kamu udah meninggal, terus kamu dimimpiin, dalam mimpinya bapak kamu bilang panas. Kamu harus doain ke kuburan, bawain sesuatu, dia lagi tersiksa. Ini yang saya ingat nih, waktu Sincia. Tante saya bilang, kalau Sincia jangan nyapu. Kalaupun nyapu harus dari luar ke dalam, biar berkatnya nggak keluar. Gitu. Iya kalau berkat, nah kalau kutuknya nggak keluar. Masih banyak. Kita harus sering-sering doain arwah papa mama kita supaya mereka tenang di surga. Tahu di surga bagaimana tahu? Masih banyak mitos-mitos kayak gitu. Jangan keluar kalau udah maghrib anak-anak, nanti dibawa wae gombel. Aduh. Masih mau punya iman. Saya ini ya, saya beberapa bulan ini, saya jujur saya mengakui saya sering nonton podcast horor. Podcast horor. Saya cari yang subscribernya banyak, berarti emang ini biasanya ceritanya benar nih, bukan bohongan. Pendakian mistis lah di gunung, mengalami banyak hal di gunung,
digangguin roh ini dan itu lah, di rumah lah, kontrakan setan lah, kontrakan pocong lah, dan lain sebagainya. Dan saya dapat satu kesimpulan. Saya yakin pengalaman mereka benar. Pengalaman mereka nggak bohong. Mereka benar mengalami begitu. Tapi saya juga yakin mereka berhasil ditipu oleh iblis. Mitos-mitos yang berkembang dipakai oleh iblis. Jangan keluar malam-malam, ntar dibawa wewe gombel. Ya udah, iblis menyerupai wewe gombel, datang ngambillah itu anak. Sehingga muncullah berita-berita. Bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali. Sampai semua orang percaya. Sampai kita pun harus bisa mengakui. Itulah pekerjaannya iblis, menipu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pikir benar kok, kejadian, betul kejadian. Saya nggak bilang itu bohong, tapi itu adalah cara tipu muslihat iblis untuk membodohi anak-anak Tuhan. Kalau sudah kuat dalam Tuhan, tidak akan terpengaruh hal-hal seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita harus tetap hidup di dalam Dia, supaya iman kita tetap bertambah teguh. Dengan demikian kita tidak akan terpengaruh oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Kedua, yang harus kita lakukan setelah kita menjadi manusia baru adalah Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini lambang dari sudah dibaptis ya, mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, kita harus memikirkan segala sesuatu tentang kerajaan sorga, di mana Tuhan Yesus ada. Apa itu kerajaan sorga? Saya harus mikirin apa? Saya mikirin sorga. Saya mikirin senang-senang di sorga dulu, makan apel, rumah saya gede, begitu yang dipikirin? Bukan. Mari kita buka Roma 14 ayat 17. Inilah yang harus dipikirkan tentang kerajaan sorga. Roma 14 ayat 17 kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. Roma 14 ayat 17, 1, 2, 3. Ya, kerajaan Allah, kerajaan surga bukan soal makanan, minum, hari ini pakai apa, besok bayar uang sekolah pakai apa, gua belum dapat pekerjaan, level gua operator mulu, bawahan mulu, kapan naik jabatannya, bukan itu yang dipikirin. Tapi yang dipikirkan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Semua hal yang ada hubungannya tentang kebenaran, semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, itu yang harus dipikirkan. Jadi ketika kita bekerja di kantor, datang, aduh, gua telat nih. Gua jujur, gua telat apa enggak ya? Apa dari awal gua dititip absen ya? Atau gimana ya? Pada waktu bekerja, aduh, gua harus bohong nih. Gua bohong apa enggak ya? Pas lagi di sekolah dapat nilai, aduh, nih gua dibenerin nih. Padahal salah nih jawabannya. Kok dibenerin ya? Saya harus bagaimana ya? Soal-soal seperti itu, hal-hal seperti yang harus kita pikirkan. Yang mana yang benar? Yang mana yang mendatangkan damai sejahtera? Aduh, gara-gara dia nih, gua difitnah bisa-bisa. Wah, pecat aja lagi. Mau bagaimana? Pikirkanlah hal-hal yang mendatangkan kebenaran, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Itu yang harus banyak dipikirin. Karena Matius 6 ayat 33 katakan, sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.